hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini tertulis di Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah dan membawa mereka ke tempat perhentian, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari ini bicara tentang sebuah doa dari Nabi Yesaya yang juga diperdengarkannya kepada seluruh bangsa Israel. Nah, doa ini sangat erat kaitannya dengan sebuah pergumulan berat yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu, yakni ketika mereka sudah berada di tanah Yerusalem setelah mereka kembali dari pembuangan Babel. Mereka diperhadapkan pada sebuah situasi dan kondisi yang sangat pelik. Karena yang pertama, mereka dituntut untuk bisa kembali membangun bait suci Yerusalem yang telah runtuh. Lalu yang kedua, mereka juga harus berpikir tentang kehidupan pribadi mereka. Dari mulai membangun rumah, membuka sawah atau ladang, dan juga berpikir tentang keamanan mereka, supaya mereka tidak mendapatkan serangan dari bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Nah, karena situasi yang berat ini, lambat laun iman mereka dan pengharapan mereka kepada Allah semakin melemah. Karena mereka merasa bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Allah tidak lagi peduli kepada mereka. Karena sama sekali mereka tidak melihat ada campur tangan Tuhan ketika mereka sedang menghadapi persoalan tersebut. Karena itu lambat laun mereka kemudian menjadi menjauh dari Allah. Dan jauh lebih fokus kepada kehidupan pribadi mereka, atau dalam artian mereka hanya fokus kepada kehidupan lahiriah, tetapi rohania mereka semakin merosot. Dan karena itu kalau kita baca di ayat 10 dari pasal 63 ini, muncul reaksi Allah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Di sini Nabi Yesaya hendak menggambarkan kalau memang bangsa Israel kecewa dan sedih kepada Allah, maka Allah jauh lebih kecewa dan sedih melihat umat pilihannya. Karena itu digambarkan di sini bangsa Israel dianggap Allah sudah memberontak kepada Dia. Bangsa Israel sudah menjadikan Allah sebagai musuh mereka. Dan terlebih lagi di sini ada istilah mendukakan Roh Kudus. Padahal pada dasarnya Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan bangsa Israel. Tetapi saking sedihnya mereka, saking kecewanya mereka, Roh Kudus dianggap tidak ada dan tidak bercampur tangan untuk menolong mereka menghadapi situasi tersebut. Karena itulah di ayat 11, Nabi Yesaya hendak mengajak bangsa Israel untuk merenungkan sedikit. Kalau memang mereka bertanya-tanya, di manakah Allah dan apa peranan Allah di dalam situasi yang sedang mereka hadapi? Ada baiknya jika mereka melihat ke belakang, ke dalam sejarah perjalanan bangsa mereka, bahwa pada dasarnya Allah senantiasa menyertai mereka melalui Roh Kudusnya. Karena itu Nabi Yesaya mengajak bangsa Israel untuk mengingat bagaimana perjalanan Musa bersama dengan bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Banyak perbuatan-perbuatan hebat dan ajaib dari Allah melalui Roh Kudusnya sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan semua dilakukan Allah dengan satu tujuan, supaya bangsa Israel mengagungkan namanya. Dan jika memang mereka mampu untuk mengingat semua itu, pastinya
ini dapat membangkitkan semangat dan antusias serta rasa optimis di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Allah. Bahwa jika Allah terbukti baik dan senantiasa memimpin serta menyertai mereka di masa lalu, pasti juga Allah akan bercampur tangan di dalam kehidupan mereka di masa yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Nah, karena itu pastinya firman Tuhan pada saat ini juga memiliki relevansi dengan kehidupan kita saat ini. Khususnya di sini kami ingin menyapa para kaum bapak sebagai para kepala keluarga di rumah tangga atau keluarga masing-masing. Tentu sebagai seorang kepala keluarga, kita tahu seperti apa tugas dan tanggung jawab kita dalam memimpin rumah tangga atau keluarga kita. Dan di balik segala tugas dan tanggung jawab yang berat tersebut, pasti akan selalu datang tantangan, hambatan, dan juga kendala. Kita pasti tidak hanya berpikir soal kehidupan kita, tidak hanya berpikir soal kebutuhan kita sendiri, tetapi juga menyangkut kebutuhan dan keperluan anak serta istri kita. Karena memang maju mundurnya atau baik buruknya keadaan keluarga kita, kitalah yang menjadi penentunya. Mau makan apa mereka, mau berapa baju mereka, mau tinggal di mana mereka, dan tinggal di dalam rumah seperti apa anak serta istri kita. Dan ketika kita berpikir untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, ada kalanya banyak di luar sana kejadian-kejadian khusus yang dapat berimbas kepada keluarga dan rumah tangga kita. Seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, situasi dari pandemi COVID-19 tentu sudah menyerang keuangan kita, menyerang kebebasan kita, menyerang keamanan dan kenyamanan kita, serta segala persoalan lain yang dapat muncul akibat situasi khusus yang terjadi tersebut. Dan mungkin sudah banyak di antara kita yang stres, merasa kecewa, merasa sedih, dan mungkin kita berkata, di mana Tuhan ketika saya menghadapi persoalan ini? Dan itu juga masih perkara tentang masalah lahiriah. Bagaimana lagi dengan tugas kita secara rohania? Karena kita sebagai kepala keluarga adalah seorang imam di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita untuk memimpin anak dan istri kita untuk tetap berjalan di jalan Tuhan? Tentu dua tugas berat tersebut bisa saja membuat kita menjauh dari Allah. Karena kita bisa menjawab bahwa fokus kita hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara masalah rohania, kita bisa menjawab dengan menyerahkannya kepada gereja atau sekolah untuk anak-anak kita. Apalagi bagi kita kaum bapak sekarang sudah sangat identik dengan kaum yang memiliki jarak yang jauh dengan Allah. Kita malas beribadah di gereja, kita malas terlibat di dalam kegiatan gereja. Jangankan urusan gereja, berdoa di rumah pun kita kadang tidak pernah. Nah, karena itu firman Tuhan pada saat ini patut kita renungkan bersama-sama, bahwa pada dasarnya Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Apalagi kita saat ini memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Allah itu sudah dicurahkannya untuk berdiam di dalam hati dan juga pikiran kita, untuk senantiasa membimbing, menuntut, mengajari, mendidik, dan juga termasuk memberikan penghiburan dan penguatan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi seorang kepala keluarga yang bijaksana dan yang juga senantiasa punya rasa sukacita, semangat dan optimis bahwa kita dapat memimpin keluarga kita dengan baik, memenuhi kebutuhan mereka dengan baik, mengarahkan mereka juga dengan baik. Karena Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk mengerjakan itu semua, memberikan hikmat, kebijaksanaan, serta kekuatan dan penghiburan. Karena itu yang menjadi persoalan bagi kita sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa senantiasa bersinergi dengan Roh Kudus yang pada dasarnya senantiasa bekerja di dalam hati dan pikiran kita, untuk mengajari kita, membimbing kita, menuntun kita, menguatkan serta meneguhkan iman kita ketika kita menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu di sini yang menjadi kuncinya adalah bagaimana kita semakin terus-menerus secara konsisten
memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa bersekutu dengannya di dalam peribadahan serta di dalam doa-doa kita. Bagaimana kita benar-benar dengan hati yang terbuka merenungkan firman Allah dan menyerahkan segala sesuatu perkara hidup kita kepada Allah, supaya dengan demikian kita bisa menjadi pribadi-pribadi atau kepala keluarga yang dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita, untuk menjadi wakil Allah, membawa keluarga kita senantiasa terus-menerus ke arah yang jauh lebih baik seperti yang Dia kehendaki. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu yang menyertai kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa mengingat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, karena Engkau sudah berdiam di dalam diri kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang senantiasa mengajari kami, menuntun kami, membimbing kami, dan juga memberikan penghiburan dan penguatan kepada kami di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami, kiranya Tuhan kami senantiasa tunduk, patuh dan setia kepada pekerjaan Roh-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua.